Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Willy Ferdiansah, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banjarnegara. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah yang cantik, Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bawang, di mana tempat saya mengajar gitu ya. Sebelumnya saya memperkenankan untuk Ibu Kepala Sekolah untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Monggo Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Stuti, Kepala SMK Negeri 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Tempat Pak Willy Ferdiansah melaksanakan tugas sebagai pendidik di SMK 1 Bawang. Beliau sangat luar biasa. Terima kasih. Ya. Boleh minta waktunya sebentar ya Bu ya, iya. untuk 10 menit atau 12 menit ke depan. Baik. Di sini kita akan melakukan wawancara gitu Bu. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Wid kan selama ini udah menjadi kepala sekolah itu sekitar berapa tahun Bu? 12 tahun atau hampir 8 tahun. 8 tahun gitu. Iya. Itu kan termasuk waktu yang sangat lama gitu ya Bu. Iya. Di mana di situ ada pengalaman-pengalaman, entah pengalaman baik entah pengalaman buruk yang Ibu jumpai pada saat Ibu melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Nah, di dalam melaksanakan tugas pasti Ibu ketemu dengan yang namanya kasus gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu ketika Ibu bertemu dengan kasus? Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral? Ya baik. Dalam keseharian saya sebagai kepala sekolah untuk melihat aktivitas yang ada di sekolah ini keseluruhan oleh warga sekolah, baik itu tenaga pendidik, guru, tenaga kependidikan maupun siswa-siswa atau anak-anak kami semuanya, seperti itu Pak Willy. Kemudian tentunya kami menjumpai ya kasus-kasus baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Dan bagaimana saya bisa mengetahui tersebut, terus cara mengidentifikasi yang pertama dari kejadian-kejadian yang ada, kemudian dari apa yang sudah saya lihat itu, setiap hari saya keliling ya Pak ya, itu selalu yang saya bawa ini banyak cenderung ke kamera Pak. Iya. Jadi dari kamera itu maka saya mendokumentasikan yang terjadi di sekolah ini, baik itu yang kurang maupun yang lebih. Yang kurang maupun yang lebih, yang positif ataupun yang negatif. Ya. Kalau untuk kertas dan pena saya nomor sekian. Jadi yang pertama saya bawa adalah kamera, ya itu. Gitu. Dari situ yang akan bercerita. Nah setelah setiap hari ya kondisi longgar itu saya buka, oh ini. Dari situ maka akan sangat terlihat jelas bahwa oh ini hal-hal positif yang ada di sekolah kita. Kemudian oh ini hal-hal yang kurang yang harus nanti kita tindak lanjuti seperti itu. Menarik sekali ya Bu. Iya. Oke. Nah, selama ini bagaimana Bu Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, baik. Iya. Jadi jika kasus itu dilema etika, maka saya akan melihat dari yang pertama dari urgennya. Semuanya baik, tapi ini loh yang harus diprioritaskan terlebih dulu, seperti itu. Dari skala prioritas. Dan yang kedua adalah dari sisi siapakah yang harus melaksanakan dari peristiwa itu, seperti itu, atau kasus itu. Misalnya gini, ada panggilan
pelatihan misalnya. Iya. Pelatihan misalnya. Nah, ini dua-duanya atau bahkan lebih dari 2 orang ini semua bisa masuk di kesempatan itu. Tapi saya harus melihat bahwa dari sisi itu tadi bidang atau basicnya mana yang lebih tepat, dari sisi urgennya ini mana dari kedua tenaga pendidik kami yang sangat membutuhkan kesempatan itu seperti itu. Di situ maka saya insya Allah tidak salah untuk memutuskan demikian. Begitu juga untuk kasus-kasus dilema etika yang lain ya. Jadi saya lihat dari skala prioritas, kemudian tingkat urgennya, dan siapakah yang pas untuk berada di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, ketika kasus tersebut sudah Ibu temui, nah langkah-langkah atau prosedur apa nih yang bisa Ibu lakukan selama ini, yang sering Ibu lakukan? Yang sering saya lakukan ya, tadi kan saya sudah cerita ya bahwa berarti sudah oke. Kasus ini maka harus ada tindak lanjut ya, harus ada tindak lanjut ya. Melihat yang jelas kebutuhan dari anak didik kita tentunya, anak-anak kita semuanya. Karena ending dari sebuah pendidikan itu kan ke siswa atau peserta didik atau anak-anak kita semua. Nah, kebutuhan mereka apa saat ini? Melihat peluang yang ada dengan perkembangan zaman, dengan berkembangnya teknologi yang luar biasa, maka kita akan melakukan tindak lanjut dari keputusan dari kasus dilema etika tadi, yang semua berpihak pada kepentingan peserta didik. Iya, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut Ibu paling efektif? Yang pertama adalah saya membutuhkan sekali ide gagasan ini dari bawah ya, dari Bapak Ibu guru, dari Bapak Ibu tenaga kependidikan itu, karena sekolah kita ini sekolah besar di mana untuk siswanya 2000 lebih, kemudian kalau saya hitung seluruh warga sekolah ini ada 2400 ada. Nah, di sekolah seperti ini tidak selalu harus top down, tidak, tapi saya harus mendengar ide, suara-suara yang disuarakan oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tenaga kependidikan, dan yang utama adalah anak-anak kita, peserta didik kita seperti itu. Nah, disitulah maka langkah selanjutnya saya ambil gitu. Oke Bu, terima kasih jawabannya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan jadi sebuah tantangan pada saat Ibu mengambil keputusan ketika ada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan ya, ya untuk saat ini yang jadi tantangan yaitu jika keduanya harus berjalan bersama atau ketiganya atau keempatnya ya, semuanya baik harus berjalan bersama, sedangkan kita ini terkendala pada ya pembiayaan, ya itu pada pembiayaan ya. Jadi seperti anak-anak kami dari 8 program keahlian ini semuanya bagus, maka saya harus perhatikan semuanya, dan pada saat tertentu semuanya harus maju, harus melangkah. Di sisi lain misalnya dari 8 ini ternyata hanya ada tersedia budget untuk 5 misalnya. Nah, ini tantangan bagi saya, bagaimana supaya, dan bagi kita semua tentunya, bagaimana supaya semuanya bisa maju dalam kondisi kita
baik itu keterbatasan ataupun dalam kondisi sedang atau lebih, ya kita harus bisa untuk Maju bersama. ya maju bersama seperti itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal gitu ya Bu, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Berikan bentuk prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Oke, baik. Kepala sekolah, guru ataupun yang lain tentunya sudah punya program ya. Program dalam 1 tahun ke depan misalnya, di setiap tahun pembelajaran baru itu sudah ada jadwal. Dan kita bisa melihat, oh kira-kira itu nanti ini perjalanannya seperti itu. Namun demikian, tidak selalu semuanya mulus. Suatu ketika ada hal-hal yang menjadi kendala sehingga dari rencana itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan tadi kasus atau peristiwa yang dilema etika itu. Semuanya baik, tapi kita tidak bisa mendeteksi dari depan. Saat kita muncul begitu saja, maka mana sih yang harus kita up atau mana yang harus kita prioritaskan, maka ya dilihat dari sisi kebutuhan serta urgennya. Oke. Iya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam penanganan kasus seperti dilema etika tersebut? Ya, kalau untuk kasus-kasus dilema etika ya, tentunya yang mempermudah jelas ada. Di sekolah kami dibantu namanya tim manajemen sekolah ya. Jadi di situ ada hal-hal yang saya kadang bisa memutuskan sendiri, tapi ada yang tidak. Tapi harus saya, seperti tadi saya sampaikan, meminta masukan atau pendapat dari tim manajemen. Ada Bapak Ibu Waka, ada K3, kemudian ada KTU, ada di WMM, kemudian ada di tim pengembang. Nah, itu yang memberikan masukan-masukan kepada saya. Dan tentunya satu lagi yang selalu menjadi motivasi, spirit, dan yang selalu mensupport saya adalah orang tua saya, yaitu Bapak ya. Bapak saya itu setiap saat saya selalu meminta doa dan pendapat beliau. Karena ibu saya sudah meninggal, jadi Bapak selalu. Seandainya saya mau melakukan apa saja, event apa saja, baik itu di sekolah, di luar sekolah, saya selalu meminta izin, meminta doa beliau. Telepon ya, itu karena beliau tinggal jauh dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Bu ya. Ini yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu nih, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan? Iya baik. Pembelajaran yang bisa saya ambil dari selama ini ya dalam pengambilan keputusan, yang pertama adalah kita mantap bismillah, memohon perlindungan dari Allah untuk keputusan yang saya ambil. Dan yang kedua, kita dalam kondisi yang resah, galau, panik, mending diam dulu, jangan mengambil keputusan di saat itu. Karena dalam kondisi kita galau, panik, biasanya keputusan itu ya sedikit salah, seperti itu. Jadi kita perlu waktu sejenak untuk ini, paling tidak menetralkan pikiran dulu ya. Dengan kita kembali pada Allah meminta, maka disitulah kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Apapun yang kita ambil dan risiko dari keputusan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dari Bu Widya Stuti. Mohon maaf sebelumnya ya Bu, udah mengganggu waktunya Ibu, dan Ibu sudah berkenan untuk melakukan proses sesi wawancara ini. Mudah-mudahan jawaban dari proses wawancara ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua yang menyaksikan video ini. Oh iya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, sama-sama. Baik Pak Willy, terima kasih juga.
Semoga sukses selalu. Amin. Karena Pak Willy selama ini saya bisa melihat langsung bahwa Pak Willy luar biasa dalam pelaksanaan tugas. Begitu juga sukses untuk di guru penggerak Pak Willy, dan sukses juga ilmunya untuk diterapkan di anak-anak kita, tentunya peserta didik kita. Karena sekali lagi saya tegaskan, ending dari sebuah pendidikan adalah peserta didik kita, anak-anak kita, untuk kebutuhan mereka semua demi masa depan yang cerah tentunya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Baik, iya. Saya akhiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Willy Ferdiansa, Sekretariat Angkatan 7 dari Guru Negara. Di sini saya sudah ada Ibu. Perkenalkan, saya Willy Ferdiansi, sekolah di SD di Jawanati, Kecamatan Bawang, Kabupaten Bogor. Oke, itulah dia tadi ada apa dulu itu? Boleh, Oke, siap. Kepala sekolah dari SD Negeri 1 Wanagri, 3 Wanagri. Di sini kami akan melaksanakan mengenai hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu sebagai tugas demonstrasi kontekstual di modul 3 dengan 1. Oke, saja dimulai ya Bu ya. Selama ini bagaimana nih Bu Widi ketika ada permasalahan itu bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasusnya, itu merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral? Jadi ya, meski di sekolah ya saya mempunyai masalah ketika saya dihadapkan dengan permasalahan yang tadi disampaikan oleh kita ya. Jadi kira-kira kalau dilema itu ada hubungan di situ gitu. Saya melihat identifikasinya dengan melihat apakah permasalahan itu melanggar aturan atau tidak. Jika permasalahan itu melanggar aturan, berarti ini permasalahan yang benar dan salah gitu ya. Tapi ketika permasalahan itu saya lihat tidak melanggar aturan, berarti permasalahannya itu mungkin ada benar dan itu benar. Itu menurut saya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu Wid, selama ini bagaimana Bu Wid menjalankan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini ketika saya mengambil kasus itu, ketika ada benar ya, jadi misalnya kemudian itu juga terima itu juga dengan guru atau dengan sekolah yang lain, ketika saya akan melihat itu kasusnya bagaimana, siapa yang terlibat itu, kemudian saya akan menggali permasalahan-permasalahan yang ada dalam kasus. Jadi ada langkah-langkah itu yang bisa ketika meskipun itu permasalahan sama-sama benar gitu ya, dari informasi siapa saja yang terlibat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu ketika permasalahan itu sudah dijumpai kalau dari juga ibu sudah menyampaikan ya, itu yang
juga dari masalah ini permasalahannya apa gitu, kemudian cari fakta-faktanya ya, fakta-fakta tentang masalah yang terjadi, kemudian juga mencari tahu siapa yang terlibat, lalu kemudian terlibat dalam permasalahan yang Dari langkah-langkah tersebut itu hal apa saja yang selama ini itu langkah yang efektif dalam mengambil keputusan kasus yang pertimbangkan apakah mana yang benar-benar menjadi prioritas untuk diskusi atau mencari terus dengan keputusan ada nggak tantangan ya pasti menjadi tantangan berat misalnya kalau memang benar-benar harus apa ya, harus menentukan atau menyelesaikan satu masalah, namun permasalahan ini menjadi dilema ya, ketika permasalahan benar kemudian permasalahan benar jadi tantangan satu saya, namun saya harus memprioritaskan mana yang prioritas untuk selesaikan. jadi jika ada kasus yang tidak sama-sama benar itu jadi sebuah tantangan ya Bu ya, karena itu merupakan dilakukan. Nah, apakah bukit ini memiliki sebuah jadwal untuk dalam sebuah penyelesaian kasus pidana? Apakah itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedur seperti apa ya? Untuk jadwal yang tertulis hukum saya tidak lihat, namun saya melihat ketika kasusnya itu berat atau ringan, mungkin saya prioritaskan untuk saya selesaikan. Ketika kasusnya itu berat, saya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempertimbangkan solusi dari permasalahan saya. Dan kemudian juga saya tidak mungkin untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri atau tempat tidak bisa itu waktu. Dan tujuannya biar permasalahan itu tepat sasaran gitu ya Bu ya, selesainya. Ya. Adakah seseorang atau aktor-aktor yang selama ini ketika melaksanakan penanganan kasus mempermudah atau membantu prosesnya dalam penanganan kasus ini? Ada sekali saya memang selama ini ketika mengalami yang berhubungan suatu kasus, ketika ada masalah siswa yang siswa, saya akan melibatkan kali kemudian lain bisa dengan lainnya ketika permasalahan yang saya hadapi itu masalah saya Pertanyaan yang terakhir itu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh pembelajaran apa itu yang dapat hit dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan dia? saya yang pengalaman yang saya dapat seperti yang pertama itu saya bisa jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan karena saya berpikir lama tidak gegabah
terima kasih banyak ya Bu Wit ya atas kesempatan dan waktunya berbincang-bincang, kita ngobrol, dan saya mengajukan yang Bu Wit sampaikan, mudah-mudahan bisa sebagai acuan atau sebagai pembelajaran untuk siapapun yang melihat video ini. Intinya terima kasih banyak ya Bu Wit ya. Sama-sama, dan saya doakan semoga ya, nanti itu ya, nanti selesai dengan lancar dan